wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasabbir lisani wahdid qalbi ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dan masuk ke Gua Thur dengan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena beliau capek, beliau tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di tengah-tengah Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba dalam riwayat ada ular, dalam riwayat itu kalajengking disengat oleh binatang kalajengking. Ada ular ditahan sama Sayyidina Abu, ditahan betul-betul, ditahan sampai tidak kuat. Dalam riwayat itu sangat menegaskan sehingga membangunkan Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Sayyidina Rasulullah, apakah kenapa aku disengat oleh binatang? Kemudian tunjukkan mana kaki itu. Hanya Rasulullah SAW disebut atau video atau bantu yang dikasihkan ludahnya di saat itu juga sedih. Ini adalah pelajaran dalam hijrah Nabi, pelajaran terpenting dalam kehidupan kita. Sayyidina Abu Bakar orang yang paling mulia sebagai Rasulullah. Kemudian di pahanya ada kepalanya Rasulullah SAW. Kedudukan apa yang melebihi kedudukan itu? Bersama Rasul. Rasulullah tidur di pangkuannya, sedangkan kepala Rasulullah SAW yang mulia ini pernah menghadap kepada Allah Ta'ala. Kedua matanya pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mazhabal basar wa maqam. Sebuah kemuliaan pada saat itu. Tapi semulia-mulianya orang, walaupun di samping Rasulullah, tetap masih ada ujian, tetap masih ada merasakan sakit. Makanya jangan dipikir orang-orang yang semakin dekat sama Allah semakin enak hidupnya. Mereka cuma memiliki ketenangan hati, tapi ujian tetap ada. Di sini ada pelajaran yang tidak bisa ambil. Nabi Muhammad SAW dari kisah ini, Nabi Muhammad SAW adalah sebuah solusi paling terbesar bagi kita. Solusi. Jadi kalau kita mau dekat sama Rasulullah, jangan kita pikir kalau kita dekat sama Rasulullah terus aman dari bahaya, aman dari musibah. Tidak akan pernah. Siapa yang lebih afdal dari Sayyidina Abu Bakar? Bersama Rasul di satu ruangan, di satu gua, Rasulullah ada menempel jasadnya beliau dengan jasadnya Rasulullah, tetap disengat, tetap sakit. Nah, ini pelajaran pertama. Jadi musibah itu tetap datang. Tapi yang terpenting bagaimana hati kita, pikiran kita ketika mendapat musibah tersebut. Karena tidak akan pernah berhenti. Inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesusahan, setelahnya pasti ada kesusahan. Karena dikatakan dunia ini darul ibtilah. Dunia ini adalah tempat kita untuk diuji, tempat kita susah. Ini pelajaran yang pertama. Kedua, orang kalau sudah dapat ujian, kemudian dia mendekat kepada Rasulullah, selesai urusan itu. Sayyidina Abu Bakar disengat, seharusnya mati, seharusnya kena racun, tapi disembuhkan oleh Rasulullah, dekat dengan Rasul. Dan ini yang paling paham adalah sahabat. Di zaman Rasul, yang paham hal ini bukan manusia saja. Kalau manusia, terlalu panjang untuk dibahas. Banyak contohnya. Sahabat Rasul yang akan kasusnya datang ke nama Nabi, selesai solusi. Bukan manusia, binatang paham hal. Dalam riwayat ada satu onta selalu sama tuannya itu dia dikasih muatan yang berat-berat terus. Ada ketika melihat Rasulullah datang, dia bisa bahasa apa untuk menegur tuannya. Ini permasalahan pelik bagi hewan. Kalau kita ini kadang-kadang dikasih kerjaan sama bos kita bisa nantang, kita bisa ngomong, kita bisa riset keluar. Tapi kalau hewan apa yang dia bisa lakukan? Bahasa tak boleh, tapi dia paham.
Ketika melihat Rasulullah, ini solusi. Ini adalah solusi. Datang dicium kakinya Rasulullah SAW. Rasulullah, oh, dipanggil, siapa yang punya ini? Dinasihati Rasulullah, dikasih tahu, jangan kasih berat-berat. Ya hewan, kasihan. Ayo, sampai dalam riwayat jangankan diberi, ada satu penjangan. Makanya dalam murid bahkan lama dulu bahasa Rasulullah itu pernah lewat satu perkampungan Badui. Ada satu penjangan di tali. Kemudian ketika melihat Rasulullah SAW, dia bicara, ya Rasulullah, tolong selamatkan saya. Begitu lihat wajah Rasulullah, tahu ini solusi. Kalau dia nggak paham di belakang Rasulullah lewat, solusi orang. Ini adalah seorang yang membawa solusi buat saya. Ngomong. Dan itu mujizatnya Rasulullah SAW. Rasulullah, saya ini ditangkap, bukan masalah saya ini tertangkap. Kalau saya tertangkap mati biasa. Masalah saya ini ditangkap dalam keadaan saya masih punya bayi yang lagi menyusu. Saya kepikiran sama anak saya. Tolong lepaskan saya ya Rasul, supaya bisa menyusui anak saya. Kemudian sama Rasulullah SAW, tidak lama sama Rasulullah, kata Rasulullah, siapa yang menjamin kamu kembali? Ya ini kan Rasulullah melepaskan, kamu punya orang, bukan dia saya lepaskan. Tapi siapa yang menjamin kamu kembali? Kata dia Rasulullah, saya kalau tidak kembali, walaupun saya hewan tidak akan terkena adab, walaupun saya nanti kalau di hari kiamat jadi debu, ya saya akan diadab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kembali, dilepas sama Rasul, ditunggu sama Rasul. Kita kadang-kadang nunggu istri yang ngamuk-ngamuk kesulitan acak. Ini ditunggu hewan, ditunggu sama Rasulullah. Setelah itu gak lama dia kembali diikat lagi. Datanglah pemiliknya, kaget Rasul. Rasul kenapa polisi? Dijelaskan kejadiannya begini. Ya Rasulullah, kamu ingin menjalan ini? Kalau kau ingin, saya berikan kepada Rasulullah. Itu berkat kesabaran Rasulullah menunggu. Kalau ditinggal, bagaimana hasilnya? Dia diikat lagi mungkin. Kemudian kalau kamu itu buat aku, tolong dilepaskan. Sahabat yang bersama Rasulullah benar-benar mendengarkan perkataan sahabat penjangan itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita di zaman ini yang banyak bermasalah, jangan kalah sama hewan yang punya akal. Memang Rasulullah tidak ada dalam kehidupan kita. Maksudnya jasadnya dia tidak melihat, tapi derajatnya di sisi Allah tetap bahkan terus bertambah. Derajatnya Rasulullah itu tidak pernah berhenti naik. Makanya setiap ada kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammad al-Masih al-Fadhillah. Kita berdoa supaya Nabi itu tidak derajat yang tinggi. Kalau derajat Nabi tinggi itu kita yang untung. Jadi sangat salah kalau kita dapat masalah lain yang lain. Pertama, sholawat kepada Rasulullah. Kemudian apa? Selain bersolat lebih tinggi lagi, bagaimana kita menerapkan semampu kita di dalam rumah kita, bagaimana kita menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah adalah solusi terbesar buat kita. Apapun masalah yang kita hadapi, pendekatan mereka. Kalau masalah sama sekarang ini, ekonomi, peperangan dan sebagainya, sudah ada dari zaman dahulu. Para pendahulu kita, bahkan para habaib dan kiai-kiai dulu, mereka juga dapat cobaan penjajahan Belanda 300 tahun misalnya. Kita baru dengar yang pernah di luar Indonesia sudah bingung. Ya betul, kita harus mendoakan, kita harus memperjuangkan, kita harus membantu apa yang kita miliki. Betul sekali. Tapi saya kebingungan ini yang menghantui kita itu. Mereka dulu pernah, apa yang buat Indonesia ini merdeka? Kedekatan mereka dengan sang pemberi solusi, yaitu Habibuna Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah di tahun yang baru ini, selain kita memperbaiki diri kita melalui khutbah tadi, kita memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita, dan kemudian bagaimana hubungan kita dengan sang pemberi Rasulullah, pemberi solusi Rasulullah semakin erat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.